Halo guys, hari ini kita akan bahas mengenai satu topik yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang Tax Amnesty Jilid 2. Nah, Tax Amnesty Jilid 2, kenapa disebut Jilid 2? Karena Tax Amnesty yang terakhir kemarin itu 5 tahun yang lalu, itu di tahun 2016. Jadi tahun 2016 dan 2017 ada Tax Amnesty untuk periode cut-off tahun 2015. Nah, saat itu ramai banget tuh. Kita sebagai konsultan pajak waktu itu sibuk banget, ramai banget, banyak sekali yang kita kerjain gara-gara tax amnesty itu, gitu guys. Nah, sekarang baru 5 tahun bergulir lagi isu mengenai tax amnesty ini, itu tax amnesty yang kedua. Oke, saya sudah kasih ada 2 berita terbaru ya, baru 1-2 hari ini mengenai tax amnesty jilid kedua ini. Ini katanya sih baru diajukan ya di DPR, baru diajukan dan kita masih menunggu ini prosesnya mau seperti apa, arahnya mau kemana, apa yang dikejar juga kita belum tahu, apa yang dicari dan targetnya bagaimana kita belum tahu. Oke, kita coba sama-sama kita perhatikan. Ini berita dari MSN ya, dari MSN. Info terbaru pajak, tarif pajak PPh pribadi akan diubah. Rencana tax amnesty jilid kedua. Oke. Ini dari Kumparan Bisnis. Saya bacakan ya, teman-teman. Pemerintah berencana mengubah beberapa aturan pajak. Bahkan Presiden Jokowi telah mengirimkan surat kepada DPR RI untuk segera membahas rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP ya. Jadi Undang-Undang Nomor 28 itu tentang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, pertama adalah mengenai tarif pajak penghasilan orang pribadi. Nah, kebetulan saya sebagai konsultan pajak orang pribadi itu, saya menangani banyak sekali orang pribadi, ada ratusan orang yang kita tanganin. Jadi, kita sudah berpengalaman hampir 10 tahun ya, untuk mengurusin orang pribadi dari kategori usaha, karyawan, pekerja bebas, dan segala macam lah kita udah urusin. Kita lihat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga, mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengubah tarif PPh orang pribadi. Perubahan tarif ini akan masuk dalam RUU KUP yang sudah masuk program legislasi nasional, ya, Prolegnas 2021. Terkait pajak, ada pembahasan karena ini menjadi perubahan Undang-Undang KUP yang kelima. Secara global diatur dalam undang-undang tersebut, ada PPh, termasuk tarif PPh orang pribadi, pengurangan tarif PPh badan dan PPN, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, ujar Erlangga. Jadi teman-teman tahu bahwa orang pribadi itu punya jenis pajaknya itu bertingkat gitu guys, bertingkat di mana ada 4 level, level 5%, 15%, 25%, sampai 30%. Artinya, kalau teman-teman punya penghasilan semakin tinggi, maka pajaknya akan semakin tinggi persentasenya. Tapi kalau penghasilan lebih kecil, maka persentase pajaknya akan lebih kecil. Gitu. Jadi, ini juga jadi bahan perdebatan ya. Kenapa nggak single tarif aja gitu. Nah, itu ya perdebatan yang kita bisa panjang lebar bicarain itu, guys. Oke, kita lanjutkan. Namun demikian, Airlangga enggan menjelaskan lebih detail terkait tarif perubahan orang pribadi ini, apakah akan turun atau naik dari tarif yang ditetapkan. Kalau naik sih hampir nggak mungkin ya guys, karena 30% itu sudah sangat-sangat tinggi. Kalau di luar negeri ada beberapa negara yang menggunakan single tarif atau 2 level tarif, nggak sampai kayak kita sampai 4 level. Itu cukup berat bagi sebagian orang yang penghasilannya besar, tentu tidak mau dong penghasilan dipotong 30% gitu. Saat ini, tarif PPh orang pribadi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 17 tersebut, ada 4 lapisan tarif PPh orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun. Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dalam setahun ya, dikenakan PPh 5%. Kedua, penghasilan di atas 50 sampai 250 juta dikenakan 15%. Ketiga, penghasilan di atas 250 sampai 500 juta dikenakan 25%. Dan tarif keempat, penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Jadi besar sekali guys. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan dalam setahun 1 miliar, maka atas 500 yang terakhir itu kena 30%. Wow, luar biasa.
PPN akan multi tarif. Nah, saat ini PPN itu single tarif, guys, yaitu 10%. Nilai PPN itu 10% dari harga jual barang, gitu. Nah, sekarang mau dibikin multi tarif. Ini agak membingungkan nih. Erlangga menuturkan, tarif PPN nantinya akan lebih fleksibel dan cukup luas cakupannya. Adapun saat ini tarif PPN berlaku single tarif 10%. Skenarionya dibuat lebih luas, artinya tidak kaku seperti yang selama ini diberlakukan. Tentu detailnya kami ikuti pembahasan yang ada di parlemen. Nah, ini sudah mulai ramai dibicarakan di kalangan konsultan, guys. Kenapa single tarif malah diubah jadi multi tarif? Ini malah memperumit, malah mempersulit. Seharusnya yang multi tarif dibikin single tarif, akan jadi simple. Semakin simple perpajakan, akan semakin mudah menerima penghasilan, mendapat penghasilan dari pajak, dari wajib pajak gitu loh. Semakin dibuat bervariasi, semakin rumit, maka semakin ribet orang ngurusin pajak gitu. Tentu kami konsultan lebih senang karena kami dibutuhkan gitu. Tapi pada dasarnya semakin simpel tarif pajak akan semakin memudahkan negara dalam mendapatkan penghasilan pajak. Itu sebenarnya kunci yang sangat penting gitu. Oke. Selain itu, tarif PPN nanti juga akan fleksibel untuk sektor manufaktur katanya, perdagangan dan jasa. Sayangnya dia juga masih belum mau menjelaskan lebih lanjut ya, komoditas apa saja yang akan mengalami kenaikan atau penurunan tarif PPN. Oke, sebentar kita lihat. Di dalam pembahasan nanti, selain ada PPN, juga akan ada yang terkait dengan pajak penjualan atau GST. Nah, GST ini di Indonesia kayaknya setahu saya belum pernah ada sebelumnya ya. Jadi ini baru pertama kali akan diterbitkan. Jadi atas barang dan jasa itu ada tarif khusus gitu GST. Sehingga kita ada hal-hal yang diatur dan membuat pemerintah lebih fleksibel untuk mengatur sektor manufaktur ataupun sektor perdagangan dan jasa. Skema multitarif telah dianut oleh beberapa negara, misalnya Turki, Spanyol, dan Italia. Gitu. Skema multitarif artinya tarif PPN akan beragam, ada yang diturunkan, ada yang tetap, atau naik. Ini akan sangat-sangat menyulitkan, guys. Ini akan sangat-sangat menyulitkan. Sebenarnya ya, ini boleh dibilang malah memperburuk kondisi, tidak mempermudah. Ini menurut saya ya. Kita konsultan mah senang, karena kita akan lebih dibutuhkan, karena wajib pajak kan pengennya mudah. Kalau dibikin sulit, dia akan lebih membutuhkan konsultan pajak. Kita mah senang konsultan ya, tapi saya secara pribadi berpendapat bahwa multi tarif akan lebih sulit. Single tarif aja yang sekarang aja itu ribet minta ampun, banyak orang yang cari celahnya lah, banyak orang yang tidak mau ikutin aturan dengan baik gitu loh. Apalagi sekarang mau dibikin multi tarif. Waduh. Oke, nah ini menarik guys. Tax Amnesty Jilid 2. Pemerintah juga kembali merencanakan pengampunan pajak. Aturan mengenai tax amnesty jilid kedua ini juga akan masuk dalam pembahasan RUU KUP. Kita ingat bertahun-tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya, tahun 2016, tax amnesty itu ramai sekali. Pemerintah pengen repatriasi lah, pengen orang memasukkan uang dari luar negeri, terus orang pengen harta yang di dalam negeri diungkapkan semua gitu. Dan waktu itu negara sudah mengatakan bahwa itu adalah amnesti yang terakhir gitu. Dan ternyata hanya dalam waktu 5 tahun diadakan lagi tax amnesty. But it's okay. Kita lihat, kita selalu menilai positifnya apa gitu. Lalu ada terkait dengan pengampunan pajak. Hasilnya kita tunggu pembahasan dengan DPR. Oke, kita tunggu ya. Wacana tax amnesty jilid kedua ini kembali bergulir di tengah pandemi. Langkah ini dinilai bisa mendorong penerimaan yang terus tertekan akibat pandemi COVID-19. Nah, kalau ini saya setuju. Kalau TA ini atau tax amnesty ini dibungkus dengan metode yang tepat dan memberikan manfaat bagi wajib pajak, saya rasa banyak orang akan mau ikut, ya. Dan negara dalam sisi yang lain akan mendapatkan penerimaan negara, gitu, penerimaan negara dalam pajak. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik ya. Jangan sampai malah menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak yang lain gitu. Sebelumnya, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga buka suara mengenai hal tersebut. Menurutnya saat ini amnesti pajak tak masuk dalam prolegnas waktu itu. Sekarang sih sudah ya. Namun, Ibu Sri Mulyani tak membantah ataupun mengamini rencana tersebut.
Menurutnya, saat ini pemerintah akan fokus menggunakan prolegnas yang masuk untuk memperkuat sektor perpajakan. Teks amnesti di prolegnas ada 3 RUU yang berhubungan dengan kami, yang berhubungan Pusat Keuangan Daerah, Reformasi Sektor Keuangan, dan KUP, yang berasal dari inisiatif pemerintah sejak 2016. Kami akan bersama DPR guna prioritas legislasi untuk perkuat perstrukturan berhubungan dengan perpajakan, kata Ibu Sri Mulyani. Oke, jadi seperti itu guys, beberapa hal yang mungkin akan dibahas di DPR dan kita tunggu mungkin beberapa bulan ke depan ya. Saya rasa sih sekarang bulan Mei ya sekarang. Saya rasa paling cepat mungkin Oktober ya. Oktober, kalau seperti tahun 2016 waktu dulu kan ada 3 periode ya. Ada 3 periode dari pertengahan 2016, akhir 2016, dan awal 2017. 3 periode dengan perbedaan berbagai tarif teks amnesti gitu. Nah, saya rasa sekarang kalaupun mau digolkan paling cepat mungkin Oktober baru bisa berlaku atau tahun depan. Kalau mau cepat berarti Oktober. Kalau agak senggang mungkin tahun depan gitu ya. Nah, ini ada berita lain guys. Ada berita lain yang hari ini juga saya dapatkan. Sudah disurati Jokowi, ini dukung Paran juga. DPR belum kompak soal rencana teks amnesti jilid 2. Nah, kita bahas. Presiden Jokowi telah mengirimkan surat kepada DPR RI untuk segera membahas beberapa aturan perpajakan, termasuk rencana pengampunan pajak atau teks amnesti jilid 2. Pembahasan tersebut masuk dalam rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang telah ditetapkan sebagai program legislasi nasional 2021 loh. Nah, meski demikian, rencana pengampunan pajak tersebut masih mendapatkan pro dan kontra di DPR RI. Para anggota legislatif itu pun belum kompak mengenai rencana amnesti pajak kedua. Anggota Komisi 11 DPR fraksi Gerindra ya, Bapak Kamrus Samad, mengatakan bahwa teks amnesti jilid 2 belum tentu memberikan solusi bagi penerimaan negara. Setuju, saya setuju. Menurutnya, saat teks amnesti pertama dilaksanakan ketika perekonomian membaik, hasilnya masih mengecewakan. Oh iya, benar. Benar. Memang mengecewakan karena targetnya sebenarnya sih nggak mengecewakan amat ya, karena dari target kalau nggak salah berapa 100 lebih triliun gitu, cukup tercapai cukup banyak sih. Adapun tingkat partisipasi teks amnesti juga dinilai masih rendah, hanya 956.000 wajib pajak yang ikut pelaksanaan teks amnesti. Angka repatriasi atau dana yang berhasil dibawa pulang ke tanah air juga hanya 147 triliun. Padahal deklarasi capai 1.031 triliun. Ini bukan pendapatan negara ya guys, ini adalah uang yang dibawa pulang ke negara Indonesia dari luar negeri, disebut repatriasi. 147 triliun ini kecil sekali sih. Nah, deklarasinya itu 1.031 triliun. Ini adalah uang yang dideklarasikan oleh orang dalam negeri bahwa saya punya harta, punya tanah, punya rumah, punya uang, punya tabungan dan sebagainya yang belum saya laporkan. Nah, dia laporkan. Itu 1.031 triliun ini lumayan. Kami sarankan pemerintah agar lakukan reformasi fundamental regulasi perpajakan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh. Bangun kepercayaan wajib pajak dengan memberikan jaminan zero korupsi di perpajakan. Wow. Ini sulit ya. Memberikan jaminan zero korupsi di perpajakan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa memberikan jaminan zero korupsi? Kembali lagi kepada sistem. Sistem pemberantasan korupsi ini seperti apa, guys? Saya tidak mau masuk ke politik ya, karena di channel saya tidak mau membahas politik. Tapi kalau sejauh yang kita tahu, masih jauh. Kita masih jauh dari yang namanya zero korupsi. Apalagi di bidang perpajakan. Ini masih jauh banget, guys. Oke. Tapi kita apresiasi ya, kita harus apresiasi bahwa negara terus memperbaiki sistemnya, bahwa negara terus memperbaiki metode-metode dalam melaksanakan menghimbau masyarakat melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Nah, untuk mendorong penerimaan, pemerintah seharusnya bisa mengoptimalkan potensi dari PPh, baik itu 25, 29 maupun PPh pasal 23 untuk barang impor. Barang impor. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memanfaatkan pertukaran data antar negara. Ya, saya rasa saya cukup setuju, teman-teman. Jadi bisa aja
pemerintah terus mengoptimalkan dari PPh, dari PPh 25, 29 dan sebagainya itu untuk mendapatkan tambahan penerimaan negara. Ini kalau dalam rangka mau menaikkan penerimaan negara ya. Juga bisa pertukaran data antar negara. Yang disebut dengan Exchange of Information ya, EOI gitu ya, itu sudah dimulai sejak tahun 2016, sejak teks amnesti yang pertama sampai hari ini, dan sudah banyak orang yang kena, sudah banyak data yang masuk dan berhasil dibongkar gitu. Cuman masalahnya adalah waktu, guys. Masalahnya adalah waktu. Negara ini mau menunda berapa lama? Jadi maksudnya gini loh, kalau memanfaatkan ini bisa makan waktu 2 tahun baru mencapai sekian uang, dibandingkan dengan melaksanakan teks amnesti bisa mempercepat mendapat uang yang ini, ya kenapa enggak melakukan teks amnesti, begitu. Tapi amnesti itu nggak di situ filosofinya sebenarnya. Teks amnesti itu filosofinya bukanlah mendapatkan uang dari masyarakat, bukan. Teks amnesti itu adalah untuk membuat masyarakat lebih sadar pajak, lebih patuh terhadap kepajakan. Itulah filosofi yang harusnya dibangun gitu guys. Okay. Implementasikan kesepakatan pertukaran data otomatis yang sudah ditekan antar negara melalui Exchange of Information ya, untuk mengejar wajib pajak di luar negeri. Anggota Komisi 11 ya, fraksi PDIP, Bapak Andreas Edi Susetio juga meminta agar pemerintah mengoptimalkan potensi pajak dari data yang telah dihimbau melalui Automatic Exchange Information. Jadi Automatic EOI ini sudah bergulir dari 2016 sampai hari ini dan sudah banyak data yang masuk sebenarnya guys. Klien-klien saya juga udah banyak yang mendapatkan data ini, dan beberapa ada yang harus menanggung perpajakan, ada beberapa yang tinggal di clearing saja. Tak hanya itu, Andreas juga berpesan, jika nanti yang teks amnesti jilid 2 terlaksana, maka implementasinya harus berbeda dengan jilid 1. Misalnya, sasaran wajib pajak bisa diperluas ke ranah digital. Prinsipnya tidak boleh sama dengan teks amnesti. Harus menghargai hasil dan keputusan teks amnesti waktu itu. Nah, ini ngomong ranah digital, guys. Ranah digital ini sudah menjadi polemik sejak zaman dahulu sampai hari ini. Bagaimana caranya menjangkau wajib pajak yang jualan secara digital, guys? Sulit sekali. Menurut saya nih, yang harus dikontrol bukan wajib pajaknya, tapi marketplace-nya, tempat dia jualannya. Disitulah negara harus masuk, menurut saya sih ya, kalau mau mengejar para wajib pajak digital. Dan itu akan membantu wajib pajak. Kenapa? Sekali kena, semuanya kena secara rata gitu loh. Jadi bukan dikejar satu persatu orang. Kalau dikejar satu persatu orang, dia kena, dia mungkin bayar atau jadi patuh, tapi dia bisa bangkrut gara-gara itu. Gitu guys. Jadi bukan solutif kalau mengejar satu persatu pengusaha digital. Harusnya platformnya yang dikejar. Platformnya yang harus dijaga oleh pemerintah. Karena kan kalau platformnya dijaga, maka semua pengusaha digital akan kena. Gitu guys. Itu sangat penting. Oke. Rencana pengampunan pajak kalau mau dilaksanakan harus dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Betul. Jadi filosofinya teks amnesti adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mendapatkan penerimaan negara, bukan. Itu ada efek sampingnya guys. Penerimaan negara ada efek samping dari teks amnesti yang berjalan dengan baik. Okay. Nah, anggota Komisi 11 dari fraksi PKS, Anies Biarwati, menyebut bahwa teks amnesti jilid 2 akan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak selama ini patuh. Enggak juga sih, menurut saya ya. Sehingga hal ini berpotensi dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Pembayar pajak yang patuh atau honest taxpayer akan kecewa karena mereka tidak diuntungkan dari kebijakan ini, sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan pajak di masa akan datang. Ini bisa jadi perdebatan, guys. Bisa jadi perdebatan. Contoh nih ya, contoh saya orang yang patuh selama ini. Saya tidak pernah melanggar kepajakan gitu loh. Maka kalau ada teks amnesti, gue nggak perlu ikut. Iya dong, gue nggak perlu ikut sehingga karena saya tidak diuntungkan apa-apa, tidak juga dirugikan apa-apa oleh peraturan ini. Betul dong? Maka
secara harfiah saya merasa dirugikan. Karena saya selama ini sudah patuh. Saya sudah bayar pajak dengan tarif yang normal. Sedangkan tax amnesty, orang bisa membayar pajak dengan tarif yang rendah. Gitu. Itu satu sisi. Tapi, kalau kita lihat dari sisi negara gitu ya. Contoh lah, dari 10 orang ada 6 yang patuh, ada 4 yang tidak patuh gitu. Tapi 4 yang tidak patuh ini dibanding dikejar dengan cara biasa yang memakan waktu, memakan biaya dan memakan energi yang cukup besar, diberikanlah tax amnesty, maka dia bisa mengungkapkan hartanya dengan jujur, penerimaan negara yang dapat, dan diharapkan yang empat ini kedepannya patuh gitu loh guys. Jadi makanya tax amnesty ini nggak boleh per 5 tahun dijalankan, per 5 tahun nggak boleh, cukup sekali aja gitu ya, dan betul-betul dibikin bersih gitu. Nah sekarang ada tax amnesty jilid kedua kan jadi agak membingungkan, tapi nggak apa-apa, kita lihat sisi positifnya nanti. Nah selain itu, menurut dia pembayar pajak yang jujur juga takut bahwa pendapatan negara yang hilang karena dilakukannya tax amnesty akan menjadi beban pajak untuk mereka di masa yang akan datang. Oke. Hal tersebut bisa mendorong para pembayar pajak yang jujur untuk ikut melakukan penggemplangan. Dari sisi kita dapat melihat bahwa sekarang justru bukan saat yang tepat untuk melakukan tax amnesty. Saya kurang setuju ya bahwa kalau orang yang sudah jujur akan malah tidak jujur, itu persepsi yang salah, guys. Itu menurut saya. Karena kenapa? Kalau saya seorang wajib pajak dan selama ini saya jujur, saya punya prinsip bahwa saya akan jujur, saya juga nggak akan terpengaruh. Gara-gara orang lain tidak jujur, maka saya jadi tidak jujur. Oh enggak. Apalagi gara-gara tax amnesty itu saya berpikir, oh saya gemplang aja deh pajaknya deh. Toh mereka yang gemplang nanti dapat pengampunan. Oh enggak, harusnya nggak begitu mikirnya ya. Orang yang jujur, orang yang sudah patuh pajak akan terus patuh dengan pajak itu. Setahu saya seperti itu. Dari pengalaman saya, klien-klien yang jujur, mereka cenderung untuk terus jujur. Jarang sekali orang yang jujur terus berubah haluan menjadi pengemplang pajak gitu. Enggak, kebalik. Para pengemplang pajak sebenarnya mereka pengemplang karena terpaksa sebagian besar ya. Karena peraturan pajak tidak menguntungkan bisnis mereka. Sehingga kalau mereka menggemplang, mereka ada dapat keuntungan, tapi ketika tax amnesty datang, mereka biasanya akan bersedia untuk mengungkapkan gitu. Sementara itu, anggota Komisi 11 fraksi Golkar, Ms. Bakun, mendukung penuh rencana tax amnesty yang digagas pemerintah. Menurutnya, pengampunan pajak akan memberikan dampak yang sangat bagus untuk pemulihan dunia usaha selama menghadapi pandemi COVID-19. Oke. Tax amnesty jilid kedua akan memberikan dampak yang sangat bagus sebagai Big Bang tax insentif bagi dunia usaha untuk recovery dalam menghadapi pandemi COVID-19, kata Ms. Bakun. Meski demikian, Ms. Bakun menjalankan agar pelaksanaan TA ini berikutnya harus belajar dari pelaksanaan sebelumnya di jilid 1. Pelaksanaan jilid 2 harus belajar dari evaluasi pelaksanaan jilid 1 yang dimulai pada Juli 2016. Ya, setuju. Kunci sukses tax amnesty jilid 2 adalah perlunya persiapan yang lebih panjang, durasi yang lebih panjang, dan instrumen aturan pelaksanaan yang lebih sederhana, serta lebih bisa diimplementasikan. Ini agak sulit, guys, karena di Indonesia ini kita cenderung untuk terburu-buru, ya. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID, dalam kondisi negara yang membutuhkan penerimaan negara, ya, agak kecil kemungkinan akan jadi panjang gitu. Justru semakin cepat akan semakin baik, karena penerimaan negara akan diharapkan lebih cepat masuk gitu ya. Tapi ya cepat bukan berarti jelek. Bisa aja kan sudah ada pengalaman, sekarang tinggal dilanjutkan, dibikin lebih rapi, dibikin lebih sistematis, kan bisa seperti itu, guys. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aturan pengampunan pajak ini akan masuk dalam pembahasan RUU KUP. Presiden Jokowi juga sudah berkirim surat ke DPR agar belit tersebut segera dibahas. Revisi belit RUU KUP itu nantinya akan memuat sejumlah aturan perpajakan, mulai dari PPh, PPN, PPNBM, cukai, hingga pengampunan pajak. Jadi, satu paket lah ya, satu paket semua guys, dibahas semua. Itu yang diatur memang ada di dalamnya PPN, termasuk PPh orang per orang, pengurangan tarif PPh badan, dan terkait PPN barang jasa, PPNBM, Undang-Undang Cukai, dan terkait carbon tax. Saya masih kurang paham mengenai carbon tax, guys. Ini lagi rame, teman saya kurang gitu paham.
Lalu ada terkait dengan pengampunan pajak. Hasilnya kita tunggu pembahasan dengan DPR. Nah, ini baru tanggal 19 Mei, guys. Baru 1 hari yang lalu. Dan ini Bapak Presiden telah berkirim surat dengan DPR untuk membahas ini dan diharapkan segera dilakukan pembahasan. Oke, itu guys. Jadi, kita tunggu dalam beberapa bulan ke depan. Saya rasa mungkin nggak lama lagi, satu bulan ke depan kita udah bisa dapat kepastian ini arahnya mau kemana, targetnya seperti apa, dan waktu pelaksanaan seperti apa. Oke, 1 bulan kemudian, mungkin sekarang kan Mei, Juni, mungkin di Juli udah mulai disiapkan segala materinya. Agustus sudah mulai kampanye. September pra persiapan, Oktober udah bisa dimulai. Saya pikir Oktober waktu yang tepat ya kalau mau kejar waktu. Mudah-mudahan peraturannya bisa lebih rapi seperti yang nggak seperti dulu. Dulu cukup rapi sebenarnya. Sekarang bisa lebih baik lagi dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kedua pihak, bagi wajib pajak maupun kepada negara, gitu guys. Oke, kita akan pantau terus mengenai isu tax amnesty ini dan nantikan terus di channel ini kalau teman-teman mau tahu informasi mengenai pajak dan ekonomi, bisnis, kehidupan semua bisa di-subscribe. Kalau teman-teman punya ide, saran, silakan di komen. Kalau suka video bisa di-like, kalau nggak suka bisa di-dislike. Oke, terima kasih teman-teman.